Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Atila Sinaga dengan NIM 4241131024 dari kelas PSPK 24E dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila ini adalah dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi berbangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah ini membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sebelum Indonesia merdeka, yang kemudian menjadi pedoman perjuangan bangsa dalam memperoleh kemerdekaan, menyatukan berbagai suku, budaya, dan agama dalam suatu identitas nasional. Sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan kebangsa. Nilai Pancasila ini telah hidup dalam bermasyarakat Indonesia sejauh sebelum dijadikannya dasar negara. Contohnya itu seperti ketuhanan, kepercayaan, dan toleransi antar umat agama. Yang kedua ada kemanusiaan, gotong royong, saling menolong. Yang ketiga ada persatuan kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit. Yang keempat, kerakyatan, masyarakat daerah. Yang kelima, keadilan, pembagian hasil dalam sistem gotong royong dan adat. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Dalam melawan penjajahan, nilai Pancasila ini tercermin dalam Persatuan Nasional melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Semangat manusia ini untuk menolak penindasan dan penjajahan, musyawarah dan strategi bermasyarakat dalam organisasi pergerakan nasional. Kemudian keberanian dan keadilan dalam mempertahankan hak sebagai bangsa bebas. Yang ketiga, Pancasila pra-kemerdekaan atau proses perumusan. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPK itu mengadakan sidang pertama. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno itu menyampaikan gagasan Pancasila 5 prinsip. 22 Juni 1945, Piagam Jakarta merumuskan Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila itu sah sebagai dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Pancasila ini tidak hanya didasarkan sebagai dasar negara, tetapi menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perkembangan penerapan Pancasila ini setelah kemerdekaan terbagi dalam beberapa periode. Pada periode pertama, Pancasila pada Orde Lama 1945 sampai 1966. Fokus utamanya ini mempertahankan kemerdekaan dan membangun pemerintahan baru. Ciri-ciri penerapannya itu pemerintahan menghadapi banyak masalah pemberontakan, pengancaman keutuhan NKRI, PKI Madiun 1945. Yang kedua, sistem pemerintahan berubah beberapa kali, demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Pancasila sering ditafsirkan sebagai politis oleh pengusaha sehingga nilai-nilainya belum ditetapkan secara stabil. Yang kedua, pada Pancasila pada Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Fokus utamanya itu stabilitas politik dan pembangunan nasional. Kebijakan penting ini penerapan Pancasila ini sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi sosial politik. Kedua, penerapan program P4 atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang membiasakan masyarakat memahami nilai Pancasila melalui pendidikan formal dan pelatihan. Dampak yang terjadi itu Pancasila ini menjadi sangat dikenal, dipelajari oleh seluruh masyarakat. Namun, penerapannya juga sering bersifat indoktrinatif atau dipaksakan sehingga tidak sepenuhnya itu mencerminkan kebebasan demokratis. Yang ketiga itu asas tunggal Pancasila.
Istilah asas tunggal Pancasila ini berarti bahwa semua organisasi politik dan kemasyarakat itu wajib menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kegiatan dan arah perjuangan organisasinya. Tujuannya itu untuk menyatukan ideologi negara. Yang kedua, mencegah perkembangan ideologi lain seperti komunisme. Yang ketiga, namun dalam beberapa praktiknya, asas tunggal ini juga sering membahas kebebasan politik. Yang keempat, Pancasila pada Orde Reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Fokus utamanya ini adalah demokrasi, keterbukaan, dan penghormatan hak asasi manusia. Ciri-ciri penerapan Pancasila seperti ini tidak ada lagi asas tunggal organisasi dan kebebasan selamanya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila ini menjadi acuan moral dan etika dalam demokrasi. Nilai-nilai Pancasila ini hidup kembali melalui pendidikan karakter dan pendidikan Pancasila di sekolah dan kampus. Program penguatan Pancasila ini pembentukan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila. Adapun kesimpulan dari hasil PPT saya tadi, Pancasila ini merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang lahir melalui proses sejarah panjang. Nilai Pancasila ini sebenarnya sudah hidup dalam tradisi dan budaya masyarakat Indonesia jauh sebelum masa kemerdekaan. Seperti gotong royong, masyarakat, sikap adil, dan toleransi. Pada masa perjuangan kemerdekaan, nilai-nilai tersebut menjadi kekuatan moral dan persatuan bangsa hingga akhirnya Pancasila ini dirumuskan dalam sidang BPUPKI dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Setelah kemerdekaan, Pancasila terus berkembang dan mengalami dinamika sesuai kondisi politik pada setiap era. Pada Orde Lama, penerapan Pancasila ini masih belum stabil. Pada Orde Baru, Pancasila ini dijadikan asas tunggal, sedangkan pada Orde Reformasi, Pancasila kembali digunakan. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.